Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mencoba software yang namanya Kahoot. Kahoot punya slogan Learning Makes Awesome. Dan kita bisa mencoba untuk membuat model-model soal atau mungkin pancingan untuk peserta diklat agar mereka enjoy atau menikmati dengan adanya perkembangan teknologi terbaru, di mana Android merupakan suatu hal yang tidak aneh lagi bagi peserta diklat. Setelah kita mencoba membuat soalnya, maka berikutnya kita bisa mencoba untuk preview. Nah, ketika mempreview maka akan ada dua halaman. Yang pertama adalah halaman siswa dan yang kedua adalah halaman dari guru atau instrukturnya. Jadi di sebelah bagian warna ini itu adalah untuk gurunya atau instrukturnya, sedangkan bagian kanan itu adalah untuk peserta. Nah, ini sedang loading atau menunggu kode atau pin yang diberikan oleh Kahoot. Nah, ada dua tipe permainan. Pertama, classic sama theme mode. Kita coba yang menggunakan classic, kemudian kita tunggu Kahoot sedang mengkonekkan ke servernya, sehingga terakhir akan muncul kode, di mana kode ini akan berubah ketika kita akan mencoba atau men-generate peserta berikutnya. Nah, untuk sisi peserta atau user, kita harus menuliskan kembali atau menghafalkan kode. Nah, dalam hal ini kodenya adalah 9521615. 9521615, kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita diminta untuk menuliskan nickname-nya kita ketikkan seperti itu, kemudian kita tekan OK atau go. Nah, kalau pesertanya misalkan 100, maka nanti otomatis di halaman guru akan muncul jumlah peserta yang sudah tersambungnya. Kalau kita ingin menghapusnya, maka tinggal klik kemudian klik kanan, kemudian selesai. Nah, untuk memulai preview maka kita tekan start. Nah, di sini ada dua layar. Halaman yang lebar ini akan muncul di guru, dan yang kecil ini nanti ada di siswa. Dan ini timingnya terus berjalan, bisa disetting ketika kita membuat materinya. Ini ada jawabannya, ada pertanyaannya, kita jawab misalkan seperti ini jawabannya, kemudian next yang kedua. Nah, dari sini kita bisa kelihatan dari sekian peserta tadi, maka berapa yang jawab pilihan frekuensi, berapa yang amplitudo, berapa yang periode, kemudian berapa yang menjawab time. Langkah berikutnya ini sesuai dengan jumlah soalnya. Misalkan titik-titik merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap detik. Nah, maka peserta bisa memilih jawabannya dengan cara membaca pada papan depan dengan menekan pada Android atau handphone yang dimilikinya. Ini adalah jawabannya adalah mesinnya frekuensi. Karena hanya satu, maka jawabannya benar ya. Nah, untuk menjelaskan ke tahap berikutnya, kita bisa menjelaskan tentang show image-nya. Jadi misalkan di situ ada muncul gelombang, kemudian juga ada mana panjang gelombangnya, mana frekuensinya, mana amplitudonya ya, mana full peak to peak maksimalnya, mana minimalnya, mana lembahnya, mana gunungnya, sehingga nanti bisa kita analisis. Materi berikutnya misalkan berkaitan dengan fase, pergeseran fase. Pertanyaan adalah besarnya sudut pada istilah analog pada waktu tertentu disebut dengan istilah. Nah, itu ada gambarnya. Kemudian para peserta bisa jawab. Itu jawaban yang benar adalah fase, sehingga nanti peserta menjawab pada yang warna hijau. Terus tahap berikutnya
ini tentang spektrum frekuensi ya. Spektrum frekuensi ada pertanyaan seperti ini misalkan, jadi gelombang radio mempunyai panjang gelombang sekitar. Nah, ini harus jeli melihat panjang dari gelombang radio. Jawaban yang benar adalah yang warna biru. Nah, kalau memang ada peserta yang belum paham, maka di sini guru atau instruktur bisa menampilkan gambarnya, kemudian diulas lagi bahwasanya ada sinar yang namanya gelombang pendek atau short waves, ada yang namanya gelombang panjang atau long waves, di mana gelombang pendek atau gelombang panjang ini untuk orang normal tidak dapat melihatnya pasti. Nah, yang bisa terlihat adalah yang namanya visible light, di mana visible light itu dia punya panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan penguatan kepada peserta ya, kepada peserta yang mungkin dia belum paham apa itu sinar gamma, apa itu sinar X, apa itu sinar ultraviolet, apa itu inframerah, apa itu yang namanya microwave, apa itu radar, radio, atau mungkin sinyal-sinyal lainnya. Materi berikutnya adalah istilah lain sinar X adalah. Jadi soal ini merupakan pengembangan dari gambar tadi. Ini untuk mengingat pertanyaan sebelumnya. Jawabannya adalah sinar Roentgen. Oke. Nilainya akan terus bertambah sesuai dengan settingan dari pemberi soal tadi. Ini tentang modulasi ya. Jadi jenis amplitudo yang frekuensinya tetap sedangkan amplitudenya berubah-ubah. Ini ada gambarnya. Itu disebut dengan istilah frekuensinya tetap, itu berarti adalah AM. Ya. Kalau memang peserta banyak yang salah, kita bisa mengulang lagi dengan cara menampilkan gambar, kemudian kita jelaskan apa itu yang namanya sinyal karier, apa yang namanya sinyal modulasi. Kemudian setelah terjadinya modulasi, maka akan terjadi yang namanya sinyal termodulasi. Kalau FM bentuknya seperti ini ya. Kalau AM nanti bentuknya kalau FM nanti bentuknya akan berbeda lagi. Contoh soal berikutnya misalkan tentang pemodulasian. Nah, pertanyaan adalah proses penumpangan sinyal suara ke sinyal karier. Jadi ini ada sinyal suara, ini ada sinyal karier. Istilah ini disebut dengan yang namanya, jawabannya adalah modulasi. Terus pertanyaan berikutnya, sinyal karier yang tidak termodulasi sering disebut dengan yang namanya, jeli ngamatin gambar ya. Jadi ini sinyal yang tidak termodulasi, itu istilah lainnya adalah VC ya, VC. Kita klik juga di VC-nya. Terus tahap berikutnya ini tentang modulasi juga. Modulasi di mana amplitudenya tetap sedangkan frekuensinya berubah-ubah. Ini sering disebut dengan yang namanya frekuensinya berubah-ubah. Berarti dia adalah frekuensi modulasi. Berikutnya adalah tentang pemodulasian fase. Ketika terjadi fase 0 ke 1 atau 1 ke 0, maka sering disebut dengan yang namanya PPSK, naik sampai selesai. Nah, sampai soal terakhir maka kita bisa melihat biasanya akan dilihat ada tiga orang yang mereka nilai tiga orang yang nilainya paling tinggi. Jadi ini akan muncul, karena contoh ini hanya menampilkan satu orang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di masing-masing peserta dia akan muncul game over, kemudian dia place-nya ke berapa, skornya berapa. Nah, yang bagus Bapak dan Ibu, ini kita bisa melihat get result-nya ya. Get result kita bisa download ya. Download, kemudian kita direct download, kemudian kita bisa melihat hasilnya, save atau open. Kalau save kita lihat hasilnya seperti ini. Kita lihat tampilannya. Jadi tadi ada beberapa
ada beberapa player, kita bisa mengamati yang namanya overview secara umum seperti ini. Jadi ada tanggalnya kapan, jumlah pemainnya berapa, kemudian overall performanya seperti apa, total jawab benarnya berapa, rata-ratanya berapa poin, ada feedbacknya, ada final skornya. Jadi karena hanya satu orang maka rankingnya hanya satu, tapi ketika kita punya peserta 20 begitu, nanti secara otomatis akan muncul jumlah peserta yang mengikuti game ini tadi. Ini ada final skornya, ada question summary-nya, kita bisa lihat seperti itu. Ada question yang pertama, kemudian ada pertama, kedua, sampai selanjutnya ada question kedua dan sebagainya. Oke, jadi itu Bapak dan Ibu kira-kira contoh pemanfaatan Kahoot untuk pembelajaran. Jadi Kahoot dia punya slogan make learning awesome ya. Jadi pembelajaran menggunakan itu agar